Assalamualaikum Solih-solihah. Bagaimana kabarnya? Masih semangat ya? Nah, sekarang kita akan belajar tentang faktor bilangan. Jadi ini masih rangkaian pengantar untuk materi KPK dan FPB. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang bilangan prima dan juga faktor bilangan, nah sekarang Ibu akan jelaskan tentang perbedaan antara faktor bilangan dan juga faktorisasi prima. Faktor bilangan, kalau yang masih ingat bahwa faktor bilangan ini adalah angka-angka atau perkalian angka yang menyusun suatu bilangan. Nah, sekarang kita akan coba, kalau ada yang masih ingat ya, kita refresh lagi atau review lagi dengan angka 18. Berapa saja faktor bilangan dari angka 18? Maka kita akan mencari perkalian berapa saja yang menghasilkan angka 18. Berapa saja yang menghasilkan 18? Baik, berarti perkalian 1 dan 18, karena 1 dikali 18 hasilnya kan 18. Bisa kita tulis di sini 1 dan 18. Kemudian perkalian berapa lagi yang menghasilkan 18? Yaitu 2 dan 9. Setelah itu ada juga 3 dikali 6, atau kita tulis 3 kemudian 6. Nah, ini adalah angka-angka yang merupakan faktor bilangan dari 18. Jadi ini namanya faktor bilangan. Bisa juga kita susun dari angka paling kecil sampai angka yang paling besar. Berarti kalau disusun kan hasilnya akan seperti ini ya. 1, 2, 3, kemudian 6, 9, dan terakhir 18. Nah, kalau disusun kan hasilnya jadi seperti ini ya. Lalu, nah sebelum kita ke faktorisasi prima, maka kita harus memahami dulu faktor prima. Apa itu faktor prima? Faktor prima sebetulnya sama saja dengan faktor bilangan, akan tetapi bedanya di sini adalah kalau faktor prima yang diambil hanya angka-angka yang termasuk bilangan prima. Nah, kalau kita lihat dari 6 angka ini, kita akan susun mana saja yang termasuk bilangan prima. Sekarang kita mulai dengan angka 1. Apakah 1 termasuk bilangan prima? Ya, karena bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan juga bilangan itu sendiri. Berarti kalau 1 kan hanya bisa dibagi 1 dan bilangan dirinya sendiri juga 1, makanya 1 termasuk faktor prima. Kita lanjutkan lagi dengan angka 2. Apakah angka 2 termasuk faktor prima? Cek, bisa dibagi 1, berarti si angka 2 ini harus bisa hanya dibagi 1 atau 2. Ternyata angka 2 juga termasuk bilangan prima, karena hanya bisa dibagi 1 dan 2. Sekarang kita ke angka 3. Apakah 3 termasuk bilangan prima? 3 dibagi 1, ya habis ya. Dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3 bisa. Nah, berarti 3 hanya bisa dibagi 1 dan juga dirinya sendiri. Berarti 3 termasuk faktor prima. Bagaimana dengan 6? Oke. Kalau 6 termasuk bilangan prima, maka dia hanya harus bisa dibagi 1 dan 6 saja. Kita cek ya. Kalau 6 dibagi 1 bisa, ya habis. Apakah 6 bisa dibagi 2? Bisa ternyata, dan hasilnya 3. 6 apakah bisa dibagi 3? Ternyata bisa juga ya, hasilnya 2. Artinya kalau 6 bisa dibagi dengan angka selain 1 dan juga dirinya sendiri, artinya angka 6 bukan bilangan prima. Jadi di sini tidak bisa masuk ke bilangan prima. Nah, angka 9. Sekarang kita lanjutkan dengan angka 9. Apakah 9 bisa dibagi oleh angka selain 1 dan 9? Oh, ternyata angka 9 bisa dibagi 3. Berarti
Kalau bisa selain 1 dan 9 berarti juga bukan termasuk bilangan prima. Kemudian angka 18 nih yang terakhir. Apakah angka 18 ini prima? Kalau dia prima berarti hanya bisa dibagi 1 dan 18. Nah, berarti kita cek nih. Apakah 18 bisa dibagi dengan angka 2? Oh, ternyata bisa. Hasilnya 9. Apakah 18 bisa dibagi 3? Ternyata bisa juga. Dan hasilnya adalah 6. Nah, karena dia bisa dibagi oleh angka selain 1 dan dirinya sendiri, berarti 18 juga bukan termasuk bilangan prima. Sehingga kita akhirnya mendapatkan bahwa faktor prima dari angka 18 hanyalah angka 1, 2, dan 3. Nah, tetapi ada nggak sih di sini Ananda yang akan bertanya, Bu, bagaimana nih kalau faktor primanya hanya 1, 2, dan 3? Kalau kita kalikan kan tidak akan membentuk angka 18 ya. Nah, kalau Ananda sudah sampai ke pertanyaan itu, maka kita bisa lanjutkan ke faktorisasi prima. Jadi faktor prima ini hanyalah angka-angka yang nanti muncul di dalam faktorisasi prima. Misalkan 18 nih, tadi kan angkanya 1, 18, 2, 9, 3, dan 6. Apakah di dalam angka 6 ini kita bisa sederhanakan ya menjadi angka 2 dan 3? Nah, bisa. Berarti nanti angka 6 ini bisa juga nanti kita pecah dengan angka 2 dan 3. Tetapi ada berapa kali angka 2-nya dan ada berapa kali angka 3-nya, maka akan kita ketahui dalam faktorisasi prima. Oke, sekarang kita baru akan masuk ke faktorisasi prima. Faktorisasi prima ini bisa dilakukan dengan dua cara. Bisa dengan pohon faktor maupun dengan cara sengkedan. Nanti Ananda bisa pilih cara mana yang paling mudah, maka silakan gunakan cara tersebut ya. Oke. Sekarang kita masih pakai angka 18 ya, supaya kita bisa memahami perbedaan antara faktor bilangan, faktor prima, dan juga faktorisasi prima. Kita akan gunakan pohon faktor. Pertama dengan cara pohon faktor, nanti kita pakai cara sengkedan ya, supaya bisa mengetahui perbedaannya. Nah, kalau pakai pohon faktor ini ya. Ini pohon faktor. Nah, pohon faktor 18. Nah, kita akan bagi dulu dengan bilangan prima. Namanya juga faktorisasi prima, maka kita akan bagi suatu bilangan tersebut dengan hanya dengan angka-angka prima. Tetapi kita gunakan dulu angka prima yang paling kecil. Selalu gunakan dulu angka prima yang paling kecil. Jangan dulu menggunakan langsung ke angka 3 misalnya, atau 7, 9, 9 bukan prima ya tadi ya. Jadi 18 nih kita bagi dulu dengan angka prima yang paling kecil. Tetapi jangan angka 1. Karena 18 kalau kita bagi 1 ya hasilnya 18. Nanti dibagi 1 terus nggak akan dapat gitu ya hasilnya. Jadi kita pakai mulai dari angka 2. Nah, angka prima terkecil selain 1 adalah 2. Berapa 18 dibagi 2? Hasilnya adalah 9. Kita bagi lagi dengan angka prima. Tetapi kan kalau dengan angka 2 sudah tidak bisa ya. Jadi kita pakai 3. Nah, hasilnya adalah 3. Kemudian angka 3 kita bagi lagi dengan 3. Hasilnya, nah kalau sudah dibagi 3 maka habis ya. Nah, kalau sudah menghasilkan angka 1 artinya stop. Itu sudah selesai. Nah, kemudian bagaimana faktorisasi prima dari 18? Nah, kita bisa lihat nih susunan angka-angka prima yang tadi ya, yang berdasarkan pembagian angka 18. Di sini faktorisasi primanya adalah, nah kita tulis dulu, faktorisasi
primanya adalah 2 dikali 3 dikali 3. Ya, 2 dikali 3 kan 6. 6 dikali 3 maka hasilnya 18. Nah, jadi sebetulnya sama ini tadi dengan faktor prima. Hanya saja kalau faktor prima itu angka apa saja, jenis angkanya ada apa saja yang termasuk primanya, yaitu 1, 2, dan 3. Tetapi dalam faktorisasi prima ada berapa kali angka 2-nya atau ada berapa kali angka 3-nya yang muncul, maka akan terlihat pada faktorisasi prima. Oh, jadi angka 18 itu disusun oleh 1 kali angka 2 dan juga 2 kali angka 3. Jadi perkaliannya seperti ini. Boleh juga kita tulis menjadi 2 dikali 3 pangkat 2. Ya, jadi 1 kali. Jadi 2-nya ada 1 kali dan 3-nya ada 2 kali. Nah, bagaimana dengan cara sengkedan? Kita coba dengan cara sengkedan untuk mencari faktorisasi prima dari angka 18. Nah, kalau cara sengkedan kan kayak ini ya, seperti sawah gitu. Kalau misalkan ini kita bagi, nah caranya sebetulnya sama. 18 dibagi 2 hasilnya 9. Hanya berbeda cara menggambarnya saja. Tetapi nanti akan tampak lebih beda lagi apabila sudah dalam mencari perbandingan antara satu bilangan dan bilangan yang lain. Baik, ini sengkedannya 18 dibagi 2 tadi hasilnya 9. Kita bagi 2 kan tidak bisa, dibagi 3 hasilnya 3. Kemudian dibagi 3 baru hasilnya 1 ya. Kalau sudah 1 berarti stop. Nah, berarti kan sama saja. Faktorisasi primanya adalah 2 dikali 3 dikali 3, atau bisa juga kita tulis jadi 2 dikali 3 pangkat 2. Jadi sama saja, mau pakai pohon faktor seperti ini faktorisasi primanya, mau pakai sengkedan pun faktorisasi primanya juga sama, yaitu 2 kali 3 pangkat 2. Baik, jadi kesimpulannya faktorisasi prima adalah ada berapa kali faktor prima atau angka prima yang merupakan faktor dari suatu bilangan. Nah, sampai sini apakah Ananda sudah paham? Kalau belum paham, mari kita coba sekali lagi dengan angka 16. Nah, dengan angka 16 ada angka apa saja yang termasuk faktorisasi prima dari 16? Nah, ya, kita coba ya. Angka 16. Kita pakai pohon faktor. Kalau kita bagi 2, hasilnya 8. Dibagi 2 lagi, hasilnya 4. Bagi 2, hasilnya 2. Bagi 2, nah ini habis ya, berarti stop. Berarti faktorisasi primanya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi 2-nya 4 kali ya, ada 4 kali. Atau bisa kita tulis bahwa faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 4. Nah, jadi faktorisasi prima dari 16 adalah 2 pangkat 4. Nah, sekarang kita coba latihan soalnya. Berapakah faktorisasi prima dari angka 20? Nah, seperti itu. Selamat mencoba. Semoga Ananda dapat memahami cara-cara di atas.